Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mulai mengerti apa artinya tolong menolong dan membantu satu sama lain. Terutama membantu orang yang lumpuh, bukan hanya karena fisik, tetapi juga psikis, tapi juga rohani. Orang yang tak mampu lagi untuk mendekat kepadamu. Orang yang tak mampu lagi melakukan sesuatu kebaikan bagi dirinya sendiri bahkan. Bantu kami ya Bapa untuk menolong orang-orang yang demikian, sehingga mereka dapat menemukan Engkau dalam segala sesuatu, dalam hidup mereka, menyelamatkan jiwa mereka kepada Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita mungkin pernah mendengar istilah bondo nekat. Suatu slogan yang diberikan kepada orang-orang Surabaya. Ya, mereka nekat, ya, meskipun nggak punya uang atau nggak punya sesuatu, tapi mereka nekat melakukan sesuatu, entah itu kebaikan atau juga mungkin tidak baik juga. Sejarahnya dulu bisa kita lihat dalam 10 November 1945 ketika mereka tidak membawa apa-apa, tidak membawa senjata, bahkan hanya bambu runcing, berani mengalahkan orang-orang Belanda dan orang-orang Inggris yang berada di Surabaya. Ya. Sehingga mereka mengoyakkan bendera Belanda dan menjadikannya bendera merah putih. Jadi ada bonek, ada meskipun risiko besar, mereka berani menanggung risiko dan beban yang begitu besar itu. Itulah bonek. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana seorang orang lumpuh yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin ya, tidak bisa melakukan sesuatu, jalan pun tidak, dan harus digotong oleh keempat temannya. Nah, mereka membawa orang sakit ini kepada Yesus. Tapi begitu banyak orang yang berada di sekitar Yesus, di rumah entah itu di rumah Yesus atau di rumah siapapun kita tidak tahu, tapi yang jelas mereka tidak mampu mendekat kepada Yesus. Maka mereka naik ke bubungan rumah dan membuka membuka atapnya dan menurunkan tilam itu ke bawah di depan Yesus. Saudara, inilah bonek. Inilah orang yang nekat, orang yang sungguh-sungguh, orang yang berjuang, orang yang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan tujuan sedemikian rupa sekuat apapun. Ya. Maka itu saya bisa membayangkan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu, dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi Yesus melihat hati kita manusia. Bahkan Yesus mengerti dan memahami pikiran-pikiran jahat dari orang-orang di sekitar. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga harus sadar bahwa penyakit, penderitaan, salib itu tidak jarang juga ada kaitannya dengan dosa. Ya. Entah itu dosa dia sendiri, entah dosa orang-orang yang ia doakan, entah suami, entah istri, entah anak-anak. Ya. Dan juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Nah, mungkin juga dengan keempat teman ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya. Dosa orang tersebut, mungkin kelumpuhan itu karena dosa orang tersebut. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, satu hal yang mungkin kita harus sadari ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ya, apapun juga yang mungkin bersifatnya agak langgeng, agak lama, ya, maka ada kemungkinannya entah sakit kita sendiri, entah sakit orang di sekitar kita atau siapapun. Ada kemungkinan kedosaan dalam diri dia atau kedosaan dalam diri orang tuanya, kedosaan dalam diri leluhurnya dan siapapun juga yang menyebabkan penderitaan itu. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih, dalam hidup kita selalu harus berusaha mohon rahmat belas kasih Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak salah, kita merasa tidak bersalah. Tapi juga tidak, karena ada unsur sekecil apapun ya bisa membuat kesalahan kita bisa menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Maka kita selalu mohon berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan. Kita tidak tahu ya, tetapi kalau kita mohon belas kasihan, mohon rahmat dari Tuhan,
Tuhan akan mengampuni dosa kita dan juga mengampuni dosa orang-orang di sekitar kita, entah orang tua kita, nenek moyang kita, siapapun. Jadi saya merasa bahwa doa belas kasihan Tuhan itu sangat-sangat penting kepada kita sendiri. Ya, mungkin tindakan kita, perbuatan kita telah melukai, membuat penderitaan orang lain. Berbelas kasihlah kepada Tuhan. Dan dalam doa kita sesering kalilah kita mohon doa tobat ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian dan seterusnya. Dan lebih-lebih adalah kita mengaku dosa secara rutin. Ya. Sekarang ini tidak ada, sulit sekali orang atau meminta sakramen tobat. Tetapi itulah senjata Tuhan yang paling ampuh, ya, paling ampuh dalam hidup kita. Bahkan meskipun kita merasa bahwa dosa kita dosa yang sama, tapi kalau kita bawa dalam kesungguhan, keseriusan, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ya mungkin kita tidak tahu dosa kita yang lalu, atau kita tidak merasa apa, atau kita merasa sesuatu, tetapi sakramen tobat itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya. Maka ketika keempat orang itu membawa si lumpuh datang kepada Yesus, dosamu sudah diampuni. Kehendak kita untuk mengaku dosa itu saja sudah suatu tindakan yang sangat positif. Ya. Dan Tuhan mengerti dan memahami. Meski mungkin kemampuan pikiran, perasaan kita tidak bisa mengungkapkan segala sesuatu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, dosamu diampuni. Dan Yesus juga mengerti dan memahami pikiran jahat orang-orang di sekitar. Bahkan seringkali kita dilecehkan, ngapain ngaku dosa sebulan sekali, ngapain ngaku dosa terus-terusan. Itu kan sesuatu yang seringkali dilecehkan dan kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran orang tersebut. Anda tidak tahu bahwa sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi ini sangat powerful. Untuk menyucikan pikiran kita, untuk menyucikan badan kita, untuk menyucikan raga kita, untuk menyucikan darah kita, darah tubuh kita. Ya, dan Tuhan membebaskan sehingga menyucikan kita, menyucikan dan mensucikan kita. Dibersihkan tapi disucikan pikiran kita, perasaan kita, meski kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, karena Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan. Dan hidup kita tidak tergantung dari kita, tapi tergantung dari Tuhan. Tapi ketika kita mau datang dalam sakramen tobat ini, kita disembuhkan, dibersihkan. Nah, saya mau mengajak Anda melihat apa arti Bunda Maria murni, suci. Ya, kita ini banyak dosa, pikiran, perasaan. Maka ketika kita mendoakan konfiteor itu, ya, saya mengaku kepada Allah yang dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kelalaian, banyak dosa kita. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah hati kita murni? Hampir tidak mungkin. Tapi kita berusaha dan berjuang dan mohon supaya hati kita murni seperti Bunda Maria, sehingga Bunda Maria dapat melihat dapat melihat Tuhan dalam hidupnya. Bukan tanda petik, dalam kemurnian itulah membuat dia bisa melihat Tuhan dan bisa menjawab ya kepada Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya hati kita murni di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam mulut kita. Kalau kita datang kepada Yesus, dia pasti berbelas kasihan kepada kita. Dan kita diselamatkan, kita ditebus. Bukan hanya kita disembuhkan dari penyakit. Sekali lagi, bukan hanya kita disembuhkan dari penyakit. Jadi, tapi disembuhkan secara batinia, secara rohania, apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan seluruh tubuh kita. Semoga Anda dan saya, kita semua sadar bahwa kita tidak hanya disembuhkan. Kita tidak hanya makan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Karena belas kasihan yang melimpah atas kita semua. Berkat Tuhan atas Anda, dan semoga kita semua berusaha dan berjuang. Tapi pada saat yang sama mengizinkan Tuhan menyembuhkan kita, membebaskan kita dari segala dosa, kekurangan dan keterbatasan. Sehingga hati kita murni dan kita melihat Allah
dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.